Cara hitung target price Bitcoin. Sebelumnya, kalau kalian mau tahu tentang cryptocurrency secara keseluruhan, tolong tonton video yang atas ini. Nah, sampai saat ini kami berpikir bahwa Bitcoin adalah aset spekulatif yang tidak bisa diukur valuasinya karena tidak ada indikator untuk mengukur fundamentalnya. Misalnya PR, PBR, ROE yang digunakan untuk memeasure harga saham. Nah, itu tidak ada di kripto. Namun, kami baru saja menemukan start to flow model yang dirilis oleh seorang bernama Plan B pada bulan Maret 2019. Sebelumnya, disclaimer dulu nih. Konten ini bukan rekomendasi beli atau jual Bitcoin. Ini hanya untuk edukasi saja, berbagi ilmu dengan subscribers, apa yang kami pelajari. Terus, thanks to Miraset Sekuritas juga, karena mikrofon ini diberikan sebagai hadiah. Terima kasih banyak Miraset Sekuritas. Nah, ya, saya beberapa kali muncul sebagai host di program Hidden Masters di Miraset Sekuritas. Semoga bermanfaat bagi pemirsanya. Terus, jangan lupa setelah tonton ini, kalau merasa bermanfaat, tolong subscribe juga. Terima kasih. Oke, siapa yang menciptakan model Stock to Flow? Namanya Plan B. Akun Twitter 100 triliun US dollar. Ada juga podcast dia muncul, tapi suaranya saja, mukanya tetap ditutup. Link YouTube ini udah dicantumkan di deskripsi bawah. Dia bilang dia orang Belanda. Dia memperkenalkan dirinya sebagai investor institusional dan seorang quantitative analyst dan fund manager, biasanya yang menganalisis data. Plan B ini menerbitkan satu artikel yang menarik di internet pada Maret 2019, di mana harga wajar Bitcoin yang dia hitung adalah 55.000 dolar. Nah, ini adalah prediksi harga yang akan terbentuk setelah Mei 2020. Lalu artikel kedua keluar sekitar 1 tahun kemudian, namanya Stock to Flow Cross Asset Model. Nah, dalam teori ini, harga wajar Bitcoin adalah sebesar 288.000. Dengan asumsi harga ini akan dicapai antara tahun 2020 dan 2024. Nah, di sini kata kunci utama dalam kedua tesis ini adalah scarcity, model penetapan harga berdasarkan kelangkaan. Kalau Anda orang yang berminat dengan Bitcoin, mungkin sudah tahu ya, total penerbitan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta koin saja. Stock to flow itu apa sih? Sebenarnya simple. Stock dibagi flow. Di Bitcoin, stock adalah circulating supply. Apa itu circulating supply? Itu jumlah koin yang tersedia dan beredar di pasar. Sedangkan flow adalah jumlah yang ditambang per tahun. Pada 2019, saat tesis ini keluar, supply Bitcoin yang beredar adalah 17,5 juta koin. Dan volume penambangan tahunan adalah 700.000 koin. Jadi 17,5 juta dibagi 700.000 itu berapa? 25. Stock to flow Bitcoin adalah 25 pada saat Maret 2019. Plan B membandingkan Bitcoin dengan emas dan perak. Untuk emas, stock to flow adalah 62. Cadangannya 185.000 ton dan rata-rata ditambang 3.000 ton per tahun. Jadi 185.000 dibagi 3.000 hasilnya 62. Itu artinya butuh 62 tahun untuk menambang semua cadangan emas. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai pasar emas. Bagaimana bisa dapat 8,4 triliun dolar? Nah, 1 ton sama dengan 35.000 ons. Sebetulnya kalau cari di Google, 1 ton itu 32.000 ons. Tapi plan B ya hitungannya ya pakai 35.000 ons. Ya nggak jauh beda lah. Kalau perhitungan saya salah ya mohon dikomentari. Anyway, lalu 185.000 ton adalah 6,4 miliar ons. Dikalikan saja dengan harga emas waktu itu 1.300 dolar per ons. Anda mendapatkannya 8,4 triliun dolar. Nah, harga Bitcoin tertinggi sebelum 2019 adalah 20.000 dolar di Desember 2017. Seperti yang kita lihat sebelumnya, pada 2019, stock to flow Bitcoin adalah 25. Nah, kalau dikalikan 20.000 dolar dengan jumlah flow, yaitu 17,5 juta koin, nilai pasar Bitcoin pada saat itu adalah 350 miliar dolar. Nah, ingat, stock to flow Bitcoin masa itu kan 25. Nah, mirip tuh sama silver. Silver kan stock to flow 22 dan nilai pasarnya 380
miliar dolar. Nah, ada kemiripannya ya. Waduh, ini apa nih? Udah mulai pusing ya. Nah, grafik ini dibuat sama Plan B. Ya, kelihatannya saja rumit, tapi ya Anda tidak perlu stop nonton video ini, karena kita tidak usah memikirkan semuanya. Kita akan cek cuma beberapa hal yang penting saja, lalu skip. Nah, dia mengumpulkan data Bitcoin yang jangka waktunya selama 111 bulan. Nah, lingkaran kuning ini emas. Lalu lingkaran abu-abu ini silver. Nah, kalau kita ikuti garis ini, nilai pasar emas adalah 8,4 triliun dolar. Masih ingat kan? Terus stock to flow emas itu 62. Kalau perak memiliki nilai pasar 308 miliar, stock to flow 22. Masih ingat Bitcoin stock to flow-nya 25, nilai pasarnya 350 miliar dolar. Nah, apakah ada sesuatu yang tampaknya berkorelasi sekarang? Ya, seandainya kita sedikit memahaminya, sekilas secara kasar, itu sudah bagus. Setengahnya berhasil, bisa dibilang. Saya juga sama. Sebelum kita lanjut ke hitungan target price, ada yang harus kita ketahui adalah halving. Setiap 4 tahun, jumlah penambangan dipotong setengah. Nah, itu halving. Pernah dengar cara kerja bagaimana Bitcoin dibuat? Ketika seorang penambang memecahkan soal kalkulasi yang sulit di blockchain, lalu dia menghasilkan proof of work, nah bukti kerjalah untuk membuat satu blok, dia diberikan Bitcoin sebagai hadiah. Nah, waktu masa genesis Bitcoin yaitu 2009 sampai dengan 2012, penambang menerima 50 Bitcoin per blok. Tapi waktu masa halving pertama, 2012 sampai dengan 2016, dipotong jadi 25 Bitcoin per blok. Terus halving kedua, 2016 sampai dengan 2020, dipotong jadi 12,5 Bitcoin per blok. Nah, sekarang kan kita 2021 ya, jadi sekarang 6,25 Bitcoin diberikan kalau berhasil untuk membuat satu blok. Nah, dengan cara halving ini, tahun Bitcoin terbit terakhir itu tahun 2140. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam tabel perhitungan, sekitar 657.000 Bitcoin ditambang pada 2019. Tapi ya plan B pakai 700.000 untuk ya kalkulasi simpel lah ya. Dari mana datangnya target price 55.000 dolar? Plan B mengatakan harganya setelah Mei 2020. Nah, harga sehari ini berapa? Sekarang kan tanggal 14 Maret 2021. Tuh, udah lewat 60.000. Sekarang sekitar 60.300 dolar. Nah, kita kembali ke stock to flow. Pada Mei 2020, circulating supply, yaitu stok Bitcoin adalah 18,4 juta koin. Sejak memasuki masa halving ketiga, volume penambangan tahunan dipotong setengah menjadi 350.000 koin per tahun. Dari tadi 700.000. Nah, sehingga stock to flow naik menjadi 52 dari 25 tadi. Nah, mari bandingkan dengan emas. Harga emas pada Mei 2020 adalah 1.746 dolar per ounce. Dikalikan saja dengan total cadangan, itu menghasilkan nilai pasar sekitar 10 triliun dolar. Nah, kalau pakai ounce yang 35.000 ya dapatnya 11 triliun. Tapi ya anyway, stock to flow emas pada Mei 2020 juga sama 62 karena setiap tahun jumlah penambangannya emas itu hampir sama, stable, konstan. Oke, kita lihat grafik tadi lagi. Stock to flow emas adalah 62, nilai pasar 10 triliun dolar. Bitcoin memiliki stock to flow 52 dan nilai pasar 1 triliun dolar. Nah, sekarang bagaimana Anda mendapatkan 55.000 dolar? Nah, ini rumusnya. Waduh. Nah, saya juga tidak pernah mengalami. Nah, tapi kita tidak perlu panik. Saya juga tidak tahu apa ini. Jadi untuk bikin gampangnya, saya masukin di Excel. Lalu dia yang menghitungkannya. Tuh, ini disebut linear regression function. Dan ini power law function. Nggak ngerti saya juga. Sekarang nggak usah. Nanti bisa coba untuk belajar dalamnya.
Kalau ada orang jurusan matematika, minta tolong bantuannya ya. Nah, kita lihat Excel table sebentar saja. Plan B memasukkan 50 ke dalam rumus, bukan 52 ya untuk stock to flow Bitcoin. Nah, nilai pasar dibagi flow, yaitu jumlah total koin 18,4 juta. Nah, itu menghasilkan angka yang mendekati 55.000 dolar. Cakep kan? Tanya jawab yang menarik dari plan B adalah, siapa yang akan mendorong nilai pasar Bitcoin sampai dengan 1 triliun dolar? Pertama, negara dengan suku bunga negatif. Misalnya Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat juga dalam waktu dekat. Nah, karena Amerika sedang mencetak dolar habis-habisan, makanya pembeli Bitcoin yang kedua adalah investor emas. Biasanya kalau dolar jatuh, nilai emas kan umumnya kan naik. Tapi kalau kita lihat dua chart ini, nah kan dolarnya kan di printing terus-terusan. Jadi Bitcoin sudah menjadi pusat perhatian sebagai alat lindung nilai, yaitu hedging. Contoh, investor milenial dan investor yang mencari aset digital, mereka lebih prefer Bitcoin daripada emas. Nah, lihat tuh, grafik emas dan Bitcoin yang bergerak berlawanan arah dari akhir tahun 2020. Yang ketiga adalah billionaires. Elon Musk, Jack Dorsey, pendiri Twitter, Michael Saylor, pendiri MicroStrategy. Nah, mereka adalah orang-orang super kaya yang mengikuti Bitcoin. Nah, keempat, institutional investors. Nah, yang semua tahu pasti Tesla. Terus yang tadi MicroStrategy. Nah, mereka sedang mengganti sebagian uang perusahaan dengan Bitcoin. Hal yang sama berlaku untuk ARK Investment juga, yang dipimpin oleh bintang Wall Street terkini, namanya Cathie Wood. Selain tiga perusahaan ini, kalau Anda mau mencari berita, sudah ada belasan nama investor institusional yang besar-besar. Nah, apa itu S2FX? Itu stock to flow model kedua, namanya stock to flow cross asset model. Harga target adalah 288.000 dolar untuk periode dari 2020 hingga 2024. Nah, inti dari teori ini adalah phase transitions. Nah, Plan B mengutip tiga contoh. Water, US dollar, Bitcoin. Contoh pertama, air. Transisi fasenya bagaimana? Ada 4 tahap. Es, cairan, uap, ion. Contoh kedua, US dollar. Transisi fasenya ada dalam 3 tahap. Pertama, gold coin. Amerika pada tahun 1800-an. 1 dolar setara dengan 24 butir emas. Yang kedua, sistem standar emas sampai tahun 1971. Gold coin payable kepada pembawa sesuai permintaan. Nah, yang ketiga itu sekarang. Uang kertas tidak didasarkan apapun. Nah, sekarang Bitcoin. Phase transitions. Waduh, gambaran pusing lagi. Enggak, tenang dulu. Ini adalah grafik yang mendefinisikan perubahan status Bitcoin seiring berjalannya waktu sejak 2009. Seiring dengan meningkatnya sirkulasi Bitcoin dan kenaikan harga Bitcoin juga. Sumbernya gambar ini bisa ditemukan di tesis kedua Plan B. Nah, tahap 1, pembuktian konsep. Ini adalah awal dari Bitcoin. Kalian pernah dengar tentang seorang programmer yang membeli 2 pizza dengan Bitcoin? Nah, itu terjadi pada 2010. Nah, developer ini bernama Laszlo memesan 2 pizza pada saat itu dengan 10.000 Bitcoin. Nah, karena saat itu harga Bitcoin cuma 0,004 dolar. Jadi dia membayar Bitcoin untuk membayar 40 dolar. Nah, tapi yang anehnya itu kan baru tahun kedua. Lahirnya Bitcoin itu kan 2009. Terus ini terjadi 2010. Kok gimana Tokopedia itu mau menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran? Luar biasa juga kan? Nah, kalau Tokopedia itu masih memiliki 10.000 Bitcoin, nilainya saat ini 550 juta US dollar, sekitar 8 triliun rupiah. Nah, tahap 2. Oke, pembayaran. Ketika 1 Bitcoin menjadi harga yang sama dengan 1 dolar, mulai ada toko-toko yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Ini dari tahun 2011. Bitcoin Phase Transition tahap 3 e-gold dari tahun 2012 saat periode halving pertama dimulai. Waktu itu 1 Bitcoin menjadi setara dengan seharga 1 ons emas. Nah, tahap 4 financial asset.
Ini dimulai pada tahun 2016, ketika periode halving kedua dimulai. Waktu itu nilai transaksi harian Bitcoin udah melebihi 1 miliar dolar. Dan Bitcoin sudah mulai memiliki kejelasan hukum, seperti di Jepang dan Australia. Dan tahun 2017, CME Futures Market, yang perusahaan berjangka terbesar di dunia, launched their respective cash-settled Bitcoin futures trading products. Wow. And 2019, BAKKT, perusahaan kustodi aset digital yang berlokasi di Amerika Serikat, mereka juga launched Bitcoin futures contract. Clusters. Keempat fase tersebut secara alami dibentuk menjadi 4 kelompok pada grafik Plan B. Bukti konsep, fungsi pembayaran, e-gold, aset keuangan. Anda bisa melihat peningkatan nilai pasar untuk setiap fase dan peningkatan stock to flow. Terakhir, formula, yaitu rumus. Bagaimana Plan B mendapatkan harga target 288.000? Sekali lagi, ikut grafiknya. Titik kuning adalah emas, titik abu-abunya perak. Nah, nilai rumus dari Plan B ini. Waduh, saya juga tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Ayo Bapak Ibu yang jurusan matematika, silakan tolong beri komentar. Apakah ini benar setelah diverifikasi? Nah, seperti sebelumnya, ketika saya memasukkan rumus ini di dalam Excel, nah, ini tuh, nilai pasar Bitcoin sekitar 5,5 triliun dolar. Oke, dibagi dengan flow. Jadilah dapat harga Bitcoin yang mendekati 288.000 dolar. Nah, dua formula dari Plan B tersebut, yaitu stock to flow dan stock to flow cross asset, telah diverifikasi oleh banyak orang di internet selama 1-2 tahun. Ya, tentu saja ada kritik juga. Tapi setahu saya, Plan B ini adalah orang pertama yang menghitung valuasi Bitcoin dengan cara kuantitatif. Jika saya salah, mohon tulis komennya. Kesimpulan, siapa ini? Seorang wanita Korea yang tinggal di Amerika Serikat. Nama YouTube-nya New York Jumin, artinya penduduk di New York. Dia adalah manajer hedge fund di New York. Dia bekerja untuk hedge fund di Wall Street Amerika. Mungkin karena tidak banyak orang Korea kerja di hedge fund di New York, jadi dia udah punya lebih dari 100.000 subscribers. Apalagi cakep kan? Nah, konten yang dibahas juga cukup berguna ketika dia membahas investasi dari perspektif investor institusi di Wall Street. Nah, itu menarik. Karena dia langsung merasakan masa depannya Bitcoin di Wall Street, dia juga berinvestasi di Bitcoin. Namun, karena Bitcoin adalah aset dengan volatilitasnya sangat tinggi, dia bilang hanya 3% saja dari asetnya dialokasikan ke Bitcoin. Nah, dia sebagai pengelola hedge fund, dia mengambil metode alokasi aset yang dilakukan oleh investor institusi. Nah, kita asumsikan bahwa harga Bitcoin telah naik sangat tinggi. Misalnya, telah berlipat ganda sehingga $100 menjadi $200. Kemudian, karena proporsi Bitcoin dalam aset juga menjadi 2 kali lipat, separuh dari Bitcoin yang telah 6%. Nah, berarti kan 3% kan separuhnya dijual. Dan proporsinya kembali disesuaikan menjadi 3%. Itu berarti dia sudah mendapat untung $100 kan. Nah, sebaliknya juga, katakanlah harga turun dari 100, sekarang menjadi 50. Artinya, porsi 3% menjadi 1,5%. Kemudian, belilah 50 lagi untuk disesuaikan menjadi 3% lagi. Nah, kesimpulan saya, ya ketika saya sadar saya bukan orang pintar, tiru aja apa yang dilakukan oleh orang-orang pintar. Jadi saya memutuskan untuk ikutin cara cewek New York ini. Link ke YouTube-nya pun saya taruh di bawah, tapi itu dalam bahasa Korea. Mudah-mudahan subtitle dari YouTube-nya cukup akurat. Nah, oke, terima kasih sudah ditonton. Kalau ada yang saya salah atau ada pendapat apapun, tolong beri komentar Anda. Itu akan sangat dihargai untuk membuat konten-konten berikutnya. Jika merasa konten ini bermanfaat, mohon subscribe, like, comment, share, alarm. Yang nggak usah harus semua. Jika diberikan salah satunya saja pun ya, kami akan berterima kasih banyak. Sampai jumpa.